Bang. Waktu itu apa? Bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Bahasa pengantarnya? Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang kalau ambil mata kuliah. Rasanya hanya karena saya lupa berbahasa. Lulusan pamantasan yang lusut nang Manila. Waktu itu apa? Bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Bahasa pengantarnya? Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang kalau ambil mata kuliah. Oke. Bahasa Jepang aja nggak ngerti. Apalagi anak kuliah di sana. Bahasa Inggris di sana. Bahwa Bang Rismon tidak pernah mendapat ijazah dari perguruan tinggi di Jepang. Bang Rismon juga tidak pernah memperlihatkan ini loh. Pernah di di lab saya langsung sama transkrip nilai juga kan. Ini parah. Terus ini S2, S3 dalam bahasa Jepang. Itu juga nih. Ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang. Loh, kalau hasil penelitian itu sebelum mencapai titik simpulan boleh diekspos ke publik. Jadi saya harus putuskan. Kalau misalnya gini, dari 45 riset itu loh enggak. Jadi Anda melihat ikan setan. Ikan setan. Saat ini kau tinggal mempelajari bacaan mantra yang terakhir. Setelah itu, baru kau bisa merubah dirimu menjadi babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang akhirnya terbongkar begitu ya, siapa sebenarnya si Rismon ya. Kalau selama ini kita menganggap Rismon ini adalah ahli digital forensik jebolan Yamaguchi University ya karena memang seperti itulah pengakuannya yang bersangkutan ya, tetapi ternyata itu semua keliru dan terbongkar. Dengan tidak sengaja, si Rismon ini menyampaikan ya pernyataan yang berbeda ya. Dengan kata lain ya, secara tidak langsung dia mengaku ya bahwa dirinya tidak pernah kuliah di Jepang, kurang lebih seperti itulah ya, secara tidak langsung. Karena apa? Karena jawabannya atas dua pertanyaan yang sama tidaklah sama ya kan. Dua pertanyaan yang sama tapi jawabannya nggak sama. Yaitu ketika dia ditanya apa bahasa pengantar yang digunakan saat dia kuliah di Jepang. Rismon dulu di depan RH menyebut bahwa bahasa pengantarnya adalah bahasa Jepang. Tetapi akhir-akhir ini begitu terbukti bahwa dia tidak bisa bahasa Jepang walaupun sepatah kata pun ya, intinya nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Dia menyebut bahwa bahasa pengantar pada saat dia kuliah di Jepang dulu adalah bahasa Inggris. Akhirnya kebohonganmu terbongkar juga teman-teman. Oleh siapa? Ya oleh dirimu sendiri. Makanya jangan banyak bacot. Semakin banyak bacot akan semakin kelihatan kau berbohong. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saat ini kau tinggal mempelajari bacaan mantra yang terakhir. Setelah itu, baru kau bisa merubah dirimu menjadi babi. Launching buku mantra babi ngepet. Ih, tatut. Saya baru tahu ini teman-teman ya. Ternyata 3 orang
yang selama ini mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ini mengikuti aliran-aliran sesat ya kan. Yaitu babi ngepet. Dan menurut netizen barusan secara tidak langsung sebetulnya buku yang mereka terbitkan ya, mereka tulis yang diterbitkan beberapa waktu yang lalu sebetulnya itu adalah buku mantra babi ngepet. Iya, makanya yang dipegang lilin ya kan. Lanjut. Waktu itu apa? Bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Bahasa pengantarnya? Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang kalau ambil mata kuliah. Rasanya hanya karena saya lupa berbahasa. Saya lulusan Pamantasan yang lulus tentang Manila. Waktu itu apa? Bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Bahasa pengantarnya? Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang kalau ambil mata kuliah. Oke. Bahasa Jepang aja anda nggak ngerti. Apalagi anda kuliah di sana. Bahasa Inggris di sana. Katakanlah 4 tahun tuh bekerja di sana, sekolah di sana. Kalau belanja tuh pakai bahasa Jepang. Nah, gimana menurut teman-teman ya? Dua pernyataan Rismond di dua tempat yang berbeda atas satu pertanyaan yang kurang lebih sama, yaitu terkait bahasa pengantar, ya kan? Pada saat yang bersangkutan ini menempuh ya pendidikan di Jepang, S2 dan S3 yang konon dari Yamaguchi University. Kalau saya sih sejak awal memang tidak percaya ya, saya lebih percaya bahwa ini orang jebolan Yamapanchi University. Di depan RH dia mengatakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Jepang alias Nihongo, ya kan? Nihong itu Jepang, go itu bahasa. Nah, ketika diserang oleh Andi Azwan dalam sebuah acara yang ditayangkan di salah satu televisi swasta, ternyata dia nggak bisa berkomunikasi dengan bahasa Jepang, bahkan tidak bisa berbahasa Jepang satu patah kata pun, ya kan? Dia mengatakan bahwa bahasa pengantar yang digunakan ketika dia menempuh pendidikan adalah bahasa Inggris. Oke lah. Anggap saja menggunakan bahasa Inggris. Terus ketika di luar perkuliahan, kau mau beli rujak ya kan, mau beli ketoprak ya kan, mau beli apa? Mau beli nasi, beras, nasi bungkus, kau pakai bahasa Inggris. Goblok. Lanjut. Bahwa Bang Rismond tidak pernah mendapat ijazah dari perguruan tinggi di Jepang. Bang Rismond juga tidak pernah memperlihatkan ini loh. Pernah di di lab saya langsung sama transkrip nilai juga kan. Ini parah. Terus ini S2, S3 dalam bahasa Jepang. Itu juga nih. Ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh Tribunars. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismond Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismond Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribunars bahwa ijazah Rismond ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Loh enggak. Jadi Anda melihat ikan setan. Ikan setan. Aduh teman-teman, saya suka sekali dengan acara-acara yang hostnya itu cerdas gitu ya. Contohnya itu ya salah satunya ya yang barusan gitu, dan juga ada lagi podcast gitu ya, atau acara talk show gitu yang diselenggarakan oleh salah satu televisi swasta nasional yang hostnya itu keren sekali ya. Kalau nggak salah namanya Nusantara TV ya, bukan si Aiman mah aduh lewat ya kan. Nah, saya sependapat gitu loh bahwa si krisis moneter ini sebetulnya tidak pernah menunjukkan ijazahnya, karena ijazah yang pernah ditunjukkan dalam sebuah live yang dia lakukan di media sosial miliknya itu bukan ijazah menurut saya, melainkan sebuah fotokopi yang yang dilakukan ya di pinggir jalan gitu loh, hanya modal 100 perak aja. Kau pikir orang Indonesia bodoh-bodoh macam kau itu teman-teman? Ditanya soal ijazahnya, Rismond salah tingkah, ijazah dari Yamaguchi ini. Aduh, Yamapanchi apa Yamaguchi, Mon, jujur aja Mon, ya kan? Semakin kesini semakin terbongkar kebohongan dan kebusukanmu. Lanjut.
Loh. Dok, kalau hasil penelitian itu sebelum mencapai titik simpulan boleh diekspos ke publik? Jadi saya harus putuskan. Kalau misalnya gini, dari 45 riset itu, kalau hasil penelitian itu sebelum mencapai titik simpulan boleh diekspos ke publik? Jadi saya harus putuskan. Kalau misalnya gini, dari 45 riset itu, mana yang unpublished ya? Maksudnya tidak akan saya publish di jurnal, itu boleh saya buka. Artinya saya tidak memiliki credentiality lagi di yang saya buka. Bisa. Misalnya ya udah sebagai sebuah popular review macam itu. Jadi dari 45 itu bisa saya pilih. Mana yang saya publish katakanlah melalui forum ini. Ini kan belum ada yang tuntas kan? Belum ada yang tuntas, ada beberapa yang tuntas. Kita Loh enggak. Jadi Anda melihat ikan setan. Ikan setan. Iya, bahkan walaupun penelitiannya itu sudah pada tahap simpulan, tidak ada kewajiban untuk dipublikasikan, nggak ada sebuah klausul atau hukum dalam dunia penelitian yang menyebutkan bahwa sebuah penelitian itu harus dipublikasikan kalau sudah selesai. Nggak ada. Ya nggak ada. Ya hasil penelitian itu ya bisa dipublikasikan untuk kepentingan umum, bisa juga nggak dipublikasikan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah ini lebih parah lagi. Penelitiannya nggak jelas, ya kan? Anggap aja itu sebuah penelitian. Anggap saja penelitian, ya kan? Walaupun nggak jelas. Belum selesai, tapi udah dipublikasikan. Bayangin, ya kan? Penelitian itu diakhiri bab yang namanya itu simpulan, gitu ya. Pertama itu kan pendahuluan, ya. Kemudian itu analisisnya. Pendahuluan ini berisi ya latar belakang, rumusan masalah, teori, ya kan, metodologi, ya kan, teknik. Nah kemudian apalagi instrumen menentukan populasi dan sampel dan lain-lain. Kemudian itu dianalisis ya. Setelah data terjaring itu dianalisis. Nah setelah dianalisis itu baru ya ada muncul simpulan. Nah ini belum ada simpulannya, udah dipublikasikan. Goclak. Lanjut. Terbongkar siapa orang yang menggerakkan wayang-wayang untuk menyerang Bapak Jokowi. Orang ini sudah sering banget ya disebut-sebut oleh Tifa dan Roy Suryo. Dia bahkan bantuin Egy Sujana kabur ke luar negeri dan laporkan ke Amnesty Internasional. Wah. Siapa orang ini? Kita bongkar ya di video kali ini. Tonton sampai selesai. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Pak Agus Yunanto selaku sekjen dan Ketua FDI Pak Kris Komari di sana. Sekarang sedang tengah malam di California beliau. Tapi saya yakin beliau sudah menyimak dengan seksama. Ya. Ini loh Kris Komari. Kok bolak-balik disebutkan oleh Tifa? Ini siapa sebenarnya? Wah, menjadi tanda tanya besar ya. Dokter Tifa ini keceplosan nyebut nama Kris Komari bolak-balik. Sebenarnya siapa orang ini ya? Kita tonton saja video berikutnya. Mereka sering melakukan press conference ya. Ya. Yang kemarin kan juga ada dengan diaspora Indonesia itu. Ya. Forum Demokrasi Indonesia. Diaspora Indonesia. 25 negara kan begitu. Ya ini kan buat pertanyaan saya, forum diaspora ini siapa gitu? Ini tergabung dalam aliansi organisasi apa? Kan begitu. Apakah forum diaspora ini seluruh diaspora Indonesia atau tergabung dalam suatu organisasi tertentu? Ya, kalau dia tergabung dalam organisasi tertentu, organisasi apa? Yang dilarangkah? Yang sudah dibubarkankah? Atau organisasi baru? Kalau bicara forum diaspora Indonesia adalah organisasi diaspora seluruh Indonesia, saya masih
masih pertanyakan untuk itu. Karena kalau diaspora Indonesia itu, ya itu tidak memikirkan kepentingan-kepentingan politik dan sebagainya. Mereka itu memikirkan bagaimana Indonesia maju ke depan, menyumbangkan saran dan pikiran, teknologi, ekonomi untuk membangun Indonesia. Ataupun kalau enggak sejalan dengan program Pak Prabowo sekarang, yaitu ketahanan pangan, paling enggak sumbangsi pemikiran mereka ke situ. Iya, jadi ya pertanyaan tapi arahnya seperti apa yang kamu lihat? Kalau kita lihat apa yang dikatakan Pak Jokowi, ada orang besar, mungkin tadi juga dikatakan oleh Pak Prabowo dalam sidang paripurna, arahan kabinet itu kan secara eksplisit sudah menyebutkan seperti ada suatu kekuatan besar itu, yaitu kan ya ada invisible hand kok yang di sana itu suatu keniscayaan kok terlihat, apalagi kepala negara bicara seperti itu. Intelijensinya satu mantan, yang satu kepala negara sekarang. Beda dong level intelijensinya ini. Ya beda lah. Ya, ini loh ya, apa itu Forum Diaspora Indonesia? Ya, bentukan dari Kris Komari tadi. Ya kan, nama yang sering banget disebutkan oleh Dr. Tifa. Wedeh. Hah? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu coba tulis di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Nah ini loh ya, ada tulisan dari Bapak Prihandoyo Kuswanto. Bapak ini seorang pegiat Pancasila, mengaku pernah berdebat dengan Kris Komari, orang yang disebut-sebut Dr. Tifa tadi loh. Waduh. Sebenarnya siapa sih ini Kris Komari ini ya? Ini loh, saya sudah berdebat dengan Kris Komari yang menentang demokrasi Pancasila sejak tahun 2010. Perdebatan itu bukan sehari dua hari, bulanan, bahkan tahunan. Waduh. Ternyata Kris Komari itu ya ahli propaganda anti Pancasila. Ternyata seperti itu. Hah? Saya bagian yang ditawur atau dikeroyok oleh mereka yang ingin Indonesia menjadi liberal seperti demokrasi ala Amerika. Ternyata seperti itu. Ya, orang-orang yang mendukung Dr. Tifa itu seperti itu. Gimana? Ternyata orang-orang yang mendukung Dokter Mangkrak itu seperti itu. Ternyata sosok besar di belakang kisru ijazah Jokowi hingga bantu Egy Sujana adalah, silakan teman-teman membuat kesimpulan sendiri karena ini sangat sensitif sekali. Salah sebut nama sedikit ya kan bisa jadi akan berisiko hukum. Nah intinya adalah yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, apakah teman-teman sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan terkait sosok besar yang besar kemungkinan atau diduga kuat berada di belakang kisru ijazah Jokowi hingga bantu Egy Sujana. Aduh. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.